Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Teknisi Otodidak. Oke teman-teman, di video kali ini masuk lagi ya, ini ada kasus HP Realme. Jadi di sini HP Realme ini masuk dengan kondisi mati total. Kata yang punya itu matinya tiba-tiba ya. Jadi lagi asik buat mainan YouTube ya. Lagi asik buka aplikasi YouTube buat bermain, mungkin lihat musik atau apa gitu, tiba-tiba mati katanya ya. Jadi di sini biasanya itu untuk kasus-kasus HP Android seperti Realme, Xiaomi, Vivo maupun Oppo ya. Biasanya itu kalau mati tiba-tiba itu sering sekali karena baterainya itu drop ya. Baiklah, di sini kita akan coba lihat apakah benar baterainya atau ada kerusakan lain. Baik, di sini yang pertama kita akan buka terlebih dahulu untuk slot SIM tray-nya. Karena untuk melihat atau mengecek di bagian baterai kita harus membuka bagian penutup backdoor ya. Baik, di sini untuk HP Realme 3 ini cukup mudah bukanya ya. Kita bisa pakai kuku atau kalau teman-teman ada opening tool bisa gunakan itu ya. Oke, hati-hati ketika membuka bagian atas ya, karena di sini untuk fingerprint itu ada fleksibelnya. Jadi pelan-pelan saja ya bukanya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian konektor fleksibel fingerprint ini ya bisa diangkat pakai kuku juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, baiklah, di sini sepertinya kondisinya ini sudah pernah dibuka ya. Karena ini ada bagian baut yang tidak full ya. Hanya ada beberapa baut. Oke, baiklah, di sini kita akan fokus ke pengecekan baterai terlebih dahulu. Di sini kita persiapkan untuk multitesternya. Untuk pakai tester apa aja juga nggak masalah ya, jadi tidak harus sama seperti multitester saya ini. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan tentukan terlebih dahulu untuk kutub positif dan kutub negatif pada konektor baterai yang ada di fleksibel ini ya. Jadi di sini terlihat ya ada simbol P plus dan P min. P plus itu artinya untuk kutub positif dan P min untuk kutub negatif. Jadi untuk pengukurannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang P plus ya atau kutub positif kita tempelkan seperti ini. Dan untuk di multimeter atau multitesternya kita setting di volt DC ya, volt DC, jangan volt AC. Kemudian yang probe hitam ini kita tempelkan ke P plus, P min ya, yang probe hitam. Oke, di situ terlihat 3,7 ya. Jadi baterai ada di kondisi bagus ya. Di sini kita akan coba ulangi lagi. Sebentar, kita coba nyalakan biar lampunya terlihat ya pada multitester. Oke, kita akan coba ukur kembali. Sebentar, posisinya agak sulit ya karena membuat konten itu lebih sulit kalau sambil ngecek ya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, seperti ini, kemudian tempel. Oke, 3,7 ya. Ini karena bergerak kabelnya, jadi pengukurannya juga nilainya berubah ya. Oke, 3,7. Baterai ada di kondisi bagus. Oke, sekarang kita akan coba tes langsung ya. Jadi ini untuk kondisi konektor ya ataupun fleksibel baterai ini tidak kita pasang, tetapi langsung kita colok charger saja. Apakah nanti ada tanda-tanda kehidupan dari layar handphone atau tidak ya? Biasanya untuk HP Xiaomi itu ya kalau tanpa baterai dia ada tanda-tanda gambar baterai ya, dan HP-nya pun ikut bergetar. Tapi untuk tipe ini dia
tidak muncul kemungkinan kerusakan tidak pada bagian baterai. Nah, sekarang kita coba pasangkan baterainya seperti ini. Oke, kita tunggu untuk beberapa saat apakah ada tanda-tanda kehidupan. Kalau tidak, nanti bisa kita cek langsung. Biasanya untuk HPP mati itu yang utama saya cek di bagian vibatnya ya, ada short konslet atau tidak. Kemudian nanti kita bisa lanjut cek menggunakan PC atau komputer. Oke, ini untuk beberapa saat sudah kita coba lakukan sambil kita cas seperti ini ya. Sudah kita lakukan pengecekan pada baterai, namun tidak ditemukan tanda-tanda kasus kerusakan baterai ya. Jadi kita akan lanjut ke tahap pengecekan menggunakan PC atau komputer. Oke, baiklah, sekarang kita akan cek pada bagian device manager ya. Untuk di komputer biasanya kita klik kanan pada komputer ya, my computer, kemudian kita klik manage. Selanjutnya bisa kita cari pada bagian port dan com ya. Oke, device manager, kemudian port dan com. Oke, baiklah, di sini kita akan koneksikan handphone ya menggunakan USB atau kabel data. Kita akan cek apakah handphone akan terbaca preloader atau MediaTek ya. Kita akan coba menggunakan tombol boot ya. Oke, baiklah, dia terbaca MediaTek. Jadi kemungkinan di sini kerusakannya itu ada di bagian software maupun hardware ya. Tapi karena saya sering menangani kasus HP Realme 3 ketika dia mati tiba-tiba dan sudah dilakukan pengecekan namun tidak ada kerusakan di baterai, itu biasanya kalau terdetek MediaTek itu dia permasalahan ada di hardware ya. Jadi pengalaman yang sebelumnya sudah pernah saya coba lakukan flashing namun terjadi kegagalan. Itu biasanya karena faktor untuk IC eMMC nya itu urgent ya, atau IC eMMC nya sudah waktunya, sebenarnya sudah usianya untuk diganti ya. Jadi di sini kita akan coba melakukan repartisi ya, atau kita perbaiki untuk IC eMMC nya tanpa mengganti. Mudah-mudahan masih mampu ya, masih kuat IC eMMC nya. Jadi di sini untuk proses penggantian eMMC itu wajib kita bongkar handphonenya terlebih dahulu. Oke, baiklah, di sini untuk proses pengangkatan IC eMMC-nya nanti saya skip aja ya, karena akan makan banyak waktu. Yang penting di sini kita dapat poin-poin utamanya saja ya untuk proses ataupun langkah dari mulai pengecekan dan penentuan bagian mana yang bermasalah sekaligus eksekusi di bagian terpentingnya. Oke, jadi di sini untuk kamera biasanya kalau saya mau lepas sebuah IC itu saya copot ya semua kameranya, modul kamera ini, karena nanti bisa rusak. Oke, baiklah. Di sini untuk mempercepat prosesnya, untuk bagian kaleng di sini sudah saya buka untuk kaleng penutup area bagian CPU dan eMMC ya. Jadi di sini untuk IC eMMC-nya di sini untuk brandnya itu adalah Skynic ya. Jadi bukan Samsung. Untuk IC ini dilem ya, jadi kita akan melakukan atau menggunakan metode congkel untuk bisa mempartisi ulang untuk IC eMMC nya. Jadi untuk tahap ini kita lewati, langsung saja kita ke proses tahap pengisian filenya ya. Oke, ini untuk IC eMMC nya sudah saya lepas dan sudah saya cetak ya, seperti ini kondisinya, dan kita akan lanjut pasangkan ke adapter dari BGA untuk melakukan proses pengisian file ya menggunakan UV box.
Di sini saya menggunakan UV eMMC Toolbox ya, versi 13.1155. Baiklah, di sini untuk proses repartisinya sudah saya skip ya. Ini biar agak cepat. Tentunya untuk proses repartisi tidak sulit ya untuk eMMC Hynix seperti ini. Baiklah, di sini untuk health reportnya kita lihat hasilnya sudah tidak urgent ya. Sini hasilnya sudah bagus. Dan di sini kita tidak perlu melakukan backup ya, karena di sini juga partisinya sudah tidak terbaca. Di sini kita akan langsung masukkan file dump saja ya. Di sini untuk Realme 3 file dumpnya cukup besar ya, sekitar 30 GB. Di sini kita akan isi semuanya ya. Yang pertama ada ext.jsd, kemudian setelah itu ada boot 1, ada boot 2, dan ada user area. Namun di sini akan kita pisahkan untuk pengisiannya, user areanya nanti terakhir saja. Oke, di sini kita cukup masukkan yang ketiganya ini saja ya. Kemudian kita write. Untuk file yang kecil itu prosesnya lebih cepat ya. Oke, maka dari itu untuk user areanya saya isi terakhir. Di sini auto, jadi full ya, 30 GB ini masuk semua. Oke, langsung saja kita klik write. Dan di sini untuk eMMC Hynix ini ya, ini berkapasitas internal 64 GB. Jadi nanti bisa kita resize ataupun tidak masalah, kecuali kita downgrade untuk eMMC-nya ya. Oke, di sini saya selipkan sedikit tips ya agar handphone itu lebih awet ya. Alangkah baiknya setiap tidak digunakan itu sering di restart ya, di restart bukan di reset. Jadi proses restart itu akan membuat HP menjadi lebih fresh ya, karena untuk sistemnya dia boot ulang ya, atau boot kembali. Atau lebih enaknya kalau misal setiap malam ketika teman-teman sekalian itu sudah tidak menggunakan handphone ya, ketika teman-teman istirahat sudah tidur, alangkah baiknya juga handphone itu lebih baik dimatikan. Jadi nanti ketika teman-teman beraktivitas kembali itu baru handphone dinyalakan. Mudah-mudahan untuk umurnya akan lebih panjang. Baiklah, di sini untuk proses factory reset ya. Di sini untuk bagian filenya ini kan biasanya sebelumnya dia terencrypt ya. Jadi kita harus buat menjadi unencrypt seperti ini ya. Oke, kemudian di sini bisa kita lakukan resize untuk partisinya ya. Kalau misal teman-teman menggunakan versi eMMC yang lebih kecil ya, internal 32, itu bisa di resize untuk user datanya. Jadi untuk setelah proses pengisian file dump full auto itu sudah selesai, teman-teman bisa coba dipasang, nanti dicek apakah basebandnya muncul atau tidak. Jika misal nanti basebandnya tidak muncul, erase pada bagian user partition ya, itu erase 2 buah file saja, nvdata dan nvram. Kemudian nanti teman-teman pasang lagi dan cek apakah untuk basebandnya sudah muncul atau belum. Biasanya sih muncul untuk basebandnya, namun emailnya tetap nol, biarkan saja. Oke, baiklah, di sini untuk internalnya 64 GB ya, namun terbacanya tidak full. Kita akan lanjut proses untuk pemasangannya ya. Di sini kita sudah selesai melakukan pengisian file. Kita lanjut untuk pemasangan IC eMMC-nya. Baiklah, di sini untuk kaki IC-nya sebelumnya sudah saya rebel ya, sudah saya cetak ulang. Jadi sini kita tinggal proses pemasangan. Dan untuk suhu yang saya gunakan untuk pemasangan IC eMMC kali ini, saya pakai di suhu 330 derajat ya. Oke, dengan diameter ujung mata blowernya itu sekitar 8 mili. Di sini untuk pemasangan jika menggunakan timah yang low temp itu agak cepat ya, namun kurang bagus. Jadi saya menggunakan timah standar yang lumayan bagus ya untuk tingkat kekerasan timahnya. Baiklah, ini sudah kita pasang. Oke, setelah IC eMMC-nya sudah kita isi ya, sudah kita pasang, mudah-mudahan ini bisa nyala ya. Sekarang kita akan coba rakit kembali ya, seperti semula. Ini kita pasangkan kembali untuk modul kameranya, nanti sekaligus akan kita tes fungsi kameranya.
Oke, sementara untuk backdoornya tidak usah kita tutup, yang penting untuk baterai konektor LCD nya itu sudah terpasang ya. Sekarang kita coba tes, nyalakan saja langsung karena di sini baterainya kondisinya normal ya. Oke, alhamdulillah di sini bisa nyala ya, sudah muncul logo Realme. Sekarang kita akan tunggu untuk setup awalnya. Biasanya kalau sudah dipartisi dan kita isi ulang datanya, itu nanti handphone akan melakukan setup atau setting seperti awal kita membeli handphone baru ya. Baiklah, di sini kita akan tunggu prosesnya. Ini multimeter atau multitester yang kita pakai buat ganjel aja biar tampilannya bisa nyaman untuk dilihat. Oke. Baiklah, di sini kita akan lakukan settingan awal. Di sini kita pilih untuk bahasa. Kita klik berikutnya, kemudian kita pilih opsi kawasan. Kita klik lanjutkan. Ini bisa kita lewati saja. Ini lanjutkan, kemudian klik lainnya, setuju. Ini kita lewati saja ya. Oke, ini kita lewati lagi, nanti kita setting terakhir saja. Oke, kita lanjutkan. Kita atur sebagai ponsel Realme baru ya, karena untuk impor data dari telepon lama mungkin kita membutuhkan sebuah akun Gmail ataupun akun Google. Namun sebelumnya wajib sudah disinkronkan datanya ke akun si pemilik. Tapi kalau tidak disinkronkan maka percuma kita melakukan impor data tanpa ada data yang disinkronkan. Jadi kita akan pilih atur sebagai ponsel Realme baru. Oke, untuk bagian ini kita lewati saja. Kita mulai mencoba. Oke, handphone sudah setup dan selesai untuk tampil di menu utama. Kita akan coba cek fungsi kamera, mudah-mudahan kameranya aman, tidak ada kendala. Kita klik OK. Wah, lumayan bagus ya kameranya, jernih, bagus sekali, mantap. Oke, kita tes coba kamera depan. Oke, ini adalah mode kamera ketika saya membuat sebuah konten ya teman-teman. Jadi saya merecord menggunakan handphone. Oke, baiklah teman-teman, jadi mungkin untuk trik melakukan pengecekan dasar ya pada bagian handphone, khususnya di sini Realme 3 itu sangat mudah ya. Namun untuk proses pengecekan eMMC-nya kita perlu membutuhkan alat ya. Perlu membutuhkan alat, dan rata-rata alat yang digunakan ini rata-rata ada di tempat servis ya. Tempat servis handphone itu biasanya untuk yang tempat servis handphone yang biasa ngerjain hardware pasti punya alatnya untuk mengerjakan eMMC. Baiklah, buat teman-teman terima kasih sudah berpartisi dan sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, dan komennya ya. Salam teknisi otodidak.